Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon to all today. I'm fine, thank you. And you? I'm good, alhamdulillah. Welcome back to my class today in the Friday. So for today like this ini, we will learning about English. Yes, seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Inggrisnya di hari Jumat. Dan untuk materi hari ini kita sudah masuk ke materi analytical exposition. Ya. Oke, sebelum itu ya, Bapak ingin mengecek kehadirannya dulu. Di sini yang tidak hadir siapa saja? Di Indonesia. Di Indonesia saja. Hari ini kebetulan kita akan berdiskusi ataupun membuat kelompok. Nanti kalian buat kelompok untuk mendiskusikan suatu hal. Tentunya materinya adalah perihal analytical exposition. But before that di sini ada yang sudah tahu apa itu analytical exposition? Sebelum kita masuk ke diskusinya, kita membahas analytical exposition. Analytical exposition text. Sudah pernah atau sudah ada yang tahu apa itu? Peristiwa bisa. Yang telah terjadi. Tragedi. Atau lebih singkatnya atau lebih jelasnya, analytical exposition itu adalah teks yang meyakinkan pembaca ya, bahwa ada suatu isu yang penting ya, untuk dibahas melalui argumen-argumen ya. Jadi ketika ada suatu isu, suatu peristiwa, suatu masalah ya, itu kita untuk dibahas melalui argumen-argumen tertentu. Contohnya misalkan di sininya kita membuat contoh betapa pentingnya bahasa Inggris dalam pondok pesantren. Di sini pasti ada beberapa argumen, pendapat-pendapat, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang menyatakan bahwa penting itu bahasa Inggris buat pondok pesantren, ada juga yang tidak. Ya. Makanya nanti akan kita bahas melalui diskusi, ya, perihal exposition. Ya. Jadi exposition itu adalah secara singkatnya meyakinkan pembaca terhadap suatu isu. Lalu argumen yang logis ya. Yang logis itu ya yang bisa masuk ke dalam. Nah itu untuk yang akan kita bahas hari ini ataupun diskusikan ya. Untuk sekarang kalian buat kelompok 4 orang, buat 2 kelompok. 4 orang. Kita akan membahas di sini ada 2 judul. Ya. Yang pertama adalah mengapa bahasa Inggris penting bagi santri. Yang kedua adalah ya, menembus batasan melalui literasi bahasa Inggris ya, ataupun lebih ke santri modern. Ya, kelompok yang dibuat kelompok 1 dan kelompok 2 ya, teks 1 dan juga teks 2. Intinya kalian diskusikan yang sudah kalian punya ya tentang analytical exposition text ya, tentunya di situ berdiskusikan argumen-argumen ya, dan juga ada istilah pro dan kontra ya, ada kelebihan dan juga kekurangan. Nanti setelah dibaca-baca oleh kalian ya, diskusikan dengan kelompok, kalian presentasikan dengan 1 orang ya. Kalian buatlah teks itu diperkuat lagi ya, supaya setiap kelompok mempunyai kekuatan dan juga kelebihannya terhadap teks tersebut. Oke, sudah siap? Sudah ada jawaban atas diskusinya? Sudah, Pak.
Kalau begitu silakan dari teks yang pertama dijelaskan bagaimana pandangan atau analisa pada Berdiri, Pak. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 1 akan menjelaskan tentang fokus pada dakwah global, yaitu bahasa Inggris bukan sekedar mata pelajaran sekolah, ia adalah senjata untuk dakwah. Dengan menguasai bahasa Inggris, santri dapat menjadi duta Islam di kancah global. Di kancah global itu maksudnya mendunia. Jadi seperti kita ingin dakwah ke luar-luar negeri yang lain seperti daerah Eropa, daerah Amerika, daerah Inggris, pokoknya bagian-bagian negara Asia, pasti itu memakai bahasa internasional. Apa itu bahasa internasional? Bahasa memakai bahasa Inggris. Tidak mungkin mereka tidak berbicara bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia. Mereka memakai bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Tidak apa-apa, kan tidak salah mencari ilmu walaupun ke negeri Cina. Ada di dalam hadis apa? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina, itu tidak apa-apa. Dan al-ilmu khazainu wa miftahuha su'al. Ilmu itu adalah kunci. Ilmu itu adalah kuncinya. Gudangnya itu hanyalah apa? Hanyalah pertanyaan. Jika kita tidak mempunyai ilmunya, maka kita tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi apa-apapun pasti ada ilmunya. Nah, dakwah juga, dakwah tentang Islam. Kita ingin melibatkan agama Islam ke negara-negara lain, pasti memakai apa? Bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga ini sangat penting untuk kita sebagai santri, karena bermanfaat banget nih buat kita ingin menyebarkan agama Islam ke negeri-negeri lain. Misalnya apa? Lebih baik kan, apalagi kita sudah belajar kitab-kitab kuning gitu ya, sudah belajar kitab kuning, ingin kita kita sudah mempelajari, terus kita ingin menyebarkannya ke negeri-negeri lain dengan cara menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada salahnya. Misalnya kalau kita bersungguh-sungguh, kita yakin kita juga pasti bisa dakwah dengan cara menggunakan bahasa Inggris. Begitu. Paham semuanya? Terima kasih. thank you. Tangan dulu. Silakan sekarang dari kelompok 2 mengestimasikan aja diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kami yaitu santri modern bisa menembus batasan melalui literasi bahasa Inggris. Artinya meskipun kita sebagai santri harus fokus pada akhirat saja, santri harus fokus pada mengaji. Bukan seperti itu. Kita juga sebagai santri harus bisa menyeimbangi antara dunia serta akhirat. Kalau misalkan ngomong di santri bisa apa sih? Paling cuma bisa ngomong aja. Jawabannya pasti enggak dong, enggak terima. Kenapa? Pasti ada pertanyaan santri. Bagaimana santri modern bisa? Jadi kali pertama bisa bukan kayak bukan ilmu aja, bukan kesopanan aja yang bisa bikin kita hasil, tapi kalau kita kreatif, berkarya, itu bisa membuatkan kita sukses juga. Ngomong tentang santri, di sini itu ada kayak misalkan pembelajaran yang bisa membuat kita mendapatkan beasiswa. Salah satunya itu bahasa Inggris. Kenapa? Pertama, bahasa Inggris itu memberikan akses kecakupan pengetahuan yang lebih luas. Banyak jurnal ilmiah, perpustakaan digital, dan manual teknologi modern ditulis dalam bahasa Inggris. Bahkan ada salah satu studi Islam yang mana penelitian internasional menulis temuan mereka dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan santri menguasai bahasa ini, mereka dapat menyerap lebih banyak informasi dan menjadi intelektual yang berpengetahuan luas. Selain itu, keterampilan bahasa Inggris membuka pintu bagi beasiswa internasional. Jadi bukan kayak misalkan bukan beasiswa kayak kita mau masuk universitas bingung mau mana. Nah, kita juga kalau misalkan mahir dalam bahasa Inggris, kita juga bisa lewat beasiswa bahasa Inggris. Itu berarti salah satu dari bahasa Inggris itu menguntungkan bagi kita sendiri. Kan menguntungkan bagi peluang karir ya.
Internasional Al-Azhar, yang mana universitas ini mensyaratkan kemahiran bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, santri memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa, sehingga mereka dapat membawa peluang pengetahuan berharga ke pesantren dan komunitas mereka. Jadi antara akhirat sama dunia harus imbang. Karena kenapa? Sebagaimana telah disabdain, bagaimana Rasulullah SAW yang bersabda, kemudian hadis-hadis telah diriwayatkan bahwasannya jika kita ingin mengejar dunia, maka kita cari ilmu. Tapi jika kita ingin mencari akhirat, maka jawabannya ilmu. Tapi jika kita ingin mencari keduanya, maka jawabannya tetap mencari ilmu. Kemudian kesimpulan, yaitu bahasa Inggris adalah keterampilan penting bagi santri modern untuk mencapai keunggulan akademis dan kesuksesan profesional. Bahasa Inggris memecah batasan antara pendidikan tradisional dan dunia modern, sehingga santri siap memimpin masa depan. Jadi santri itu bukan cuma duduk ngaji aja, melainkan ia bisa menambah pengetahuan lebih luas dengan mana dari kita sekolah meningkatkan bahasa Inggris. Nah, kemudian dari bahasa Inggris kita bisanya bahasa Inggris, cari yang bisa menerima beasiswa bahasa Inggris. Nah, jadi santri itu bukan cuma kayak mengaji aja, melainkan santri itu harus bisa membuktikan bahwa dia bisa menunjukkan prestasinya lewat pendidikan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 atas diskusinya. Selanjutnya Bapak akan mengajukan pertanyaan. Berikanlah jawaban yang menurut kalian benar-benar bisa menguatkan terhadap diskusi kalian. Lebih penting untuk dakwah ataukah lebih penting untuk karir? Oke, pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan tadi itu ya, lebih penting mana ya, pendidikan bahasa Inggris untuk menyiarkan dakwah ataupun lebih penting untuk karir dan profesional ya, untuk membangun masa depan, membangun pesantren ini. Silakan dari kelompok 1 boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengenai yang Bapak tanyakan, pertanyaan tadi, yang kita udah diskusiin itu dari kelompok 1, kita lebih bertujuh ke karir pribadi agar bisa membangun pesantren di masa depan. Karena dengan kita mempunyai pesantren, kan kita pesantren pasti ada anak murid. Nah, dengan kita mengajar juga itu sama aja dalam dakwah. Karena dakwah itu kan menjelaskan atau menyebarkan. Itu sama aja kita mempunyai pesantren. Nah, terus kalau misalnya kita udah punya pesantren nih, kita juga lebih bisa gampang untuk berdakwah kemana-mana. Nah, kita kan lebih bisa gampang untuk bekerja sama dengan yang lain, dengan pesantren yang lain. Kalau kita lebih bertujuh ke karir mana dakwah bisa karir juga. Ya, kita kalau milih ke karir karena kita juga karir bisa dan dakwah juga bisa. Nah, itu kita pendapat dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memilih antara fokus sama dunia dakwah sama kita lebih memilih pada peluang karir. Kenapa sih pada peluang karir? Karena kalau misalkan santri fokus pada dunia dakwah aja, gak mungkin yang namanya dakwah itu bisa dijadikan karir. Soalnya kenapa? Agama tidak bisa menyimpang pada dunia, tapi dunia bisa menyimpang pada agama. Bisa sampai ke agama. Jadi haliyah dunia yang mana dakwah sebagai bisa dijadikan sumber, kayak misalkan sumber karir itu enggak benar. Kenapa? Karena yang namanya agama itu kan pasti kuat ya, kuat pendiriannya. Gak mungkin agama kita jadiin sebagai peluang mencari uang. Tapi kita sebagai Islam itu gimana caranya yang namanya
Ya baik, berarti dari diskusi kelompok 1 dan kelompok 2 ya, berarti kalian lebih mementingkan profesionalis dan karir. Ya, sebenarnya setuju ya, sama itu. Ya. Dan tetapi bahasa Inggris untuk jauh juga tidak kalah penting. Ya. Karena kalau untuk profesionalisme ataupun hanya untuk pribadi mungkin untuk apa loh punya ilmu tapi buat diri sendiri. Tapi penting juga buat dakwah. Dakwah itu kan kalau dakwah bisa dikatakan memberikan ilmu kepada orang lain. Ya. Walaupun dakwah kalian, walaupun diskusi kalian lebih mementingkan ataupun lebih penting profesionalisme dan karir, ya. Akan tetapi dakwah juga tidak kalah penting. Seperti itu? Ya. Jadi keduanya sama-sama penting. Intinya pendidikan bahasa Inggris ataupun memiliki kemampuan bahasa Inggris, ya. Penting bagi keduanya, bagi dakwah ataupun karir, ya. Ketika kita punya karir, ya, bukan berarti santri tidak harus ketinggalan zaman. Santri juga harus modern, mengikuti zaman. Dan juga seperti pendidikan bahasa Inggris juga lebih penting untuk dakwah juga, ya. Karena tidak semua orang bisa berbahasa Arab. Ya. Karena kebanyakan sekarang di Eropa juga sekarang alhamdulillah sudah masuki banyak Islamnya juga, banyak yang mualaf. Jadi sekarang daerah Eropa itu sudah mayoritas Muslim. Beda lagi dengan zaman dahulu. Seperti itu. Oke, itulah untuk diskusi hari ini. Semoga atas diskusi ini kalian mendapatkan pencerahan atau ilmu baru, ya, pentingnya dakwah dan juga pentingnya untuk profesionalisme ataupun karir. Ya, bahasa Inggris tentunya penting buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Menyebarkan ilmu juga penting. Oke, I think it's for today. Thank you, ya, thank you everyone. Ya, terima kasih untuk semuanya.